Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mal ala wujudil firaq mirawanatin nafsi. Menunda amal perbuatan karena menanti kesempatan yang lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Pertama-tama kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtarami, pada makalah yang ke-26 kita membahas tentang amal perbuatan kita untuk menanti-nanti ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal baik. Namun kesempatan kita untuk beramal baik itu kita hentikan, kita delay-kan sampai diberi kesempatan yang lebih baik. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, maka kesempatan tersebut janganlah kita nanti-nantikan. Oleh karena itu, kalau umpamanya kesempatan yang baik itu tidak kita laksanakan dengan kebaikan, maka besok belum tentu kita mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, dalam firman Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Ainama ya'tikumullahu jami'an. Al-ayah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, maka bersegeralah untuk berbuat baik. Dalam suatu hadis, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, bersegera itu asalnya dari setan. Al-ajalatu minasyaitan. Bersegera itu semuanya asalnya dari setan. Tapi ada sesuatu yang disunnahkan untuk diperbuat dengan bersegera. Kata baginda, ada amalan yang harus disegerakan. Yang pertama, menghormat tamu. Ketika kita datang tamu, kalau kita hormat tamu dengan sebaik-baiknya, maka orang yang menghormat tamu itu diantaranya orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Itu ketika tamu datang kepada kita menamu, maka kita harus secara cepat menghormat tamu tersebut, memberikan hidangan yang baik kepada tamu tersebut, memberi ucapan-ucapan yang baik, muka yang penuh ceria untuk menyambut tamu tersebut, dan segala sesuatu yang dianjurkan dalam menyambut tamu. Itu menyambut tamu jangan dinanti-nanti. Jangan sampai tamu kita menunggu, itu tidak ada adab-adabnya. Kalau umpamanya ada tamu, sambutlah dengan kebaikan. Ini jarang dari kita itu kalau ada tamu kita simpan dulu, diamkan dulu tamu, jangan. Tapi haruslah bersegera kalau umpamanya ada tamu. Yang kedua,
mengurus jenazah. Ketika ada orang mati, maka dengan bersegera harus diurus jenazahnya, mulai dari memandikannya, mulai mengapanya, lalu menyolatannya, lalu menguburkannya. Lalu itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan segera, karena kalau tidak segera menjadi fitnah. Bahkan mayit itu kalau sudah meninggal, orang sudah meninggal itu pengennya disegerakan. Gitu. Yang ketiga, menikahkan anak gadis. Kalau kita punya anak gadis yang sudah dewasa, sudah akil balik, maka kalau sudah ada jodohnya, cepatlah dinikahkan. Dikhawatirkan nanti ada fitnah, sesuatu yang menjadikan tidak baikan bagi kita sendiri, utamanya bagi keluarganya. Yang keempat, membayar hutang. Membayar hutang, kalau kita sama manusia mempunyai hutang, piutang, maka bersegeralah kita untuk membayarnya. Bahkan kalau hutang tidak dibayar itu akan menyusahkan kita sendiri. Bahkan Allah akan menyusahkan diri kita untuk mencari rezeki akibat dari hutang kita yang tidak pernah dibayar. Bayarlah hutang kepada orang lain. Suatu ketika Allah akan memudahkan rezeki kita kembali. Dan yang kelima yang dianjurkan untuk dipercepat itu adalah bertaubat. Dari 5 poin yang tadi disebutkan, Al-Fakir akan membahas tentang masalah bagaimana kita mempercepat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardi lil muttaqin. Bersegera kamu mencari ampun Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk bertobat itu jangan kita nanti-nantikan. Nanti kalau kita mau bertobat itu nanti setelah usia 40 tahun, 50 tahun. Apakah kita akan sampai usia kita di usia 40 tahun sampai 50 tahun? Apakah kita menjelang tua? Apakah kita akan sampai kita menjelang tua? Kita jangan beranggapan usia kita akan menyampai, karena ajal itu bukan urusan tua dan muda. Maka bersegera tobat itu sepanjang kita sudah taklif, sudah dituliskan, sudah terbebani hukum oleh Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan pelarangan Allah, yaitu usia balik, maka kita harus senantiasa membersihkan diri dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita memperbanyak taat, kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertobat. Jadi kalau mau bertobat jangan nunggu kita nanti, karena usia kita tidak tahu kapan kita akan dijemput ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertobat itu jangan dinanti-nanti. Wasari'u, kalimatnya fi'il amar, bersegera kamu semua ila maghfiratin min rabbikum, untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertobat itu adalah, kalau bahasa dalam ulama-ulama ahli tasawuf itu, bertobat itu adalah merupakan takhalli, yaitu menghias, mengosongkan diri. Artinya kalau bahasa umum itu bertobat itu adalah mandi. Karena kita manusia itu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan kelalaian. Jadi setiap manusia pasti mendapat kesalahan. Maka orang yang baik itu bukan orang yang bersih dari dosa, karena tidak ada orang yang bersih dari dosa. Orang yang baik itu adalah orang yang ketika mendapat dia berbuat kesalahan, dia cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang baik. Orang yang baik itu bersegera untuk mandi. Karena mandi itu adalah orang yang sudah mandi, maka dia tidak mau berbuat kotoran. Kecuali kalau kita belum mandi. Kalau kita belum mandi, pasti akan berbuat kotoran.
Tapi kalau sudah mandi, dia tidak mungkin akan dia akan merasa enggan berbuat kotor. Ibarat anak-anak yang belum mandi, dia akan main lagi, tapi kalau sudah mandi, dia akan jauh dari kotoran. Dia tidak ingin berbuat kotoran karena dia sudah mandi. Nah, itu untuk bertobat dulu dan sekarang itu sangatlah beda. Kalau umpamanya ulama-ulama umat-umat dulu di zaman dahulu itu dosa sangat jarang. Mungkin dosa itu jarang dilakukan, apalagi dosa besar. Tapi untuk zaman sekarang, dosa itu ibarat hujan yang deras. Walaupun orang itu jarang berbuat dosa, tapi akan kecipratan dosa. Ibarat hujan yang sangat deras. Kalau dulu hujan kita berbuat dosa itu ibarat hujan yang tidak deras. Hujan rinci-rinci, hujan gerimis, masih bisa berlindung. Tapi untuk zaman sekarang, kita berbuat dosa itu ibaratkan hujan yang deras. Orang yang jarang berbuat dosa juga akan kecipratan dosanya. Karena untuk berbuat dosa zaman sekarang itu sangat gampang dengan media elektronik. Dulu tidak ada HP, tidak ada televisi, tapi sekarang ada. Tidak perlu kita datang ke klub malam, tidak perlu kita datang ke tempat-tempat yang maksiat. Dengan menyetel TV, dengan membuka HP akan langsung terkoneksi. Karena itu gampang kita untuk berbuat maksiat. Kalau umpama kita tidak ditahan kemaksiatan tersebut, maka akan terjerumus kepada lembah-lembah dosa. Jadi untuk berbuat kemaksiatan di zaman sekarang itu sangatlah mudah. Maka perbanyaklah bertobat kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Jadi caranya itu bertobat itu bukan istighfar. Istighfar itu menghias tobat. Cara untuk melaksanakan tobat istighfar, tobatnya adalah membersihkan diri kita jangan berbuat kesalahan. Kalau umpamanya kita tidak pernah sholat, kalau tobat kita sholat. Kalau kita tidak berpuasa, kalau tobat kita berpuasa. Kalau kita melaksanakan dosa, misalnya dengan berzina, berhenti berzinahnya. Kalau sering mencuri, berhenti mencurinya. Jadi kembali, artinya tobat ada, balik. Tabah yaitu buat taubat, tobat kita itu kembali. Asalnya kita suci, kembali ke sucian lagi. Ibarat orang yang nanti yang akan berangkat misalnya ke Jakarta, dia salah. Menujunya tujuannya ke Jakarta, dia berjalan ke daerah ke Cirebon, ya otomatis harus kembali dulu ke tempat semula. Nah, kita berangkat ke Jakarta seperti itu. Kita tujuannya kepada Allah, karena kita salah langkahnya, ketujuannya ke hadiah dunia bukan ke akhirat, maka dari hadiah dunia ditarik dulu ke diri kita, kembali ke asal, lalu kita kembali lagi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke asal itu kembali ke fitrah kita untuk membersihkan diri kita. Mandi dulu, itu sebaiknya tobat. Ketika sudah bersih, jadi nanti kalau sudah tobat itu untuk berjalan kepada ke amal soleh itu gampang, kan sudah tobat. Kalau tidak tobat, untuk berjalan ke amal yang soleh itu sangatlah sulit. Jadi mengapa kita sulit untuk melaksanakan ibadah? Karena kita masih kotor. Mengapa umpamanya HP kita hang? Karena banyak sampah. Itu sampah yang menghalangi. Umpamanya kita mau HP-nya lancar, ya sampahnya hilangkan, bersihkan dulu. Mengapa kita mau taat susah? Karena banyak kotoran dalam diri kita. Ya bersihkan dulu kotoran kita, maka akan lancar kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu mengapa susah beribadah? Karena kita baru tingkatan istighfar, belum tingkatan tobat. Ketika kita melaksanakan tobat, yang diharapkan kita adalah tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya sudah dijabarkan, tata cara kita bertobat itu
dosa dengan mengembalikan kita dari taat kepada maksiat kepada taat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Dan tobat itu ada tobat yang diterima, ada yang tobat yang tidak diterima. Naudzubillah, kita harapkan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya ketika kita berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, itu tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, bertuhan kepada matahari, bertuhan kepada bintang, bertuhan kepada bulan, bertuhan kepada laut. Itu kalau kita tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak menerima taubat orang yang syirik, tapi Allah akan menerima taubat selain syirik. Selain syirik Allah akan terima taubatnya, tapi kalau sudah syirik kepada Allah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu adalah syirik yang besar dan syirik yang khafi. Syirik yang besar itu sudah jelas beribadah kepada Allah. Ada syirik yang kata Nabi, akhafu alaikum nasyirkul asghar. Aku takutkan kepada syirik yang kecil, kata baginda Nabi. Apa syirik yang kecil? Arya. Apa ria itu? Pengen ibadah dilihat orang lain. Itu sudah menuhankan Allah di dalam diri kita pribadi. Itu adalah syirik yang kecil. Jadi syirik itu tobat yang tidak akan diterima. Yang kedua, yaitu dalam Quran disebutkan ada tobat yang tidak diterima oleh Allah, yaitu ketika ajal datang itu tidak terima. Seperti Fir'aun, ketika Fir'aun itu tahu Tuhan, tapi dia tidak melaksanakan taat, tidak tunduk kepada aturan Tuhan. Jawazna bani Israil al-bahra fa'atum Wa'adkana junubang wa'adwa hatta idha adlakahul qala amantu billah wa ana minal muslimin. Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di lautan, lalu Fir'aun berkata, wahai Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Sudah terlambat. Kenapa? Tidak terima karena sudah terlambat, ajal sudah datang. Jadi ajal sudah datang, tobat tidak diterima. Apalagi kiamat, matahari sudah di sebelah barat, itu tobat kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu membunuh. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang yang membunuh itu dosanya tidak diterima, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembunuh itu. Jangan kita berbuat dosa yang besar seperti itu. Wala yaqtulun nafsan allati haramallahu illa bil. Yang keempat, tobat yang tidak diterima itu adalah tobat memakan harta anak yatim. Innal ladzina yakuluna amwal yatama dzulman innama yakulu fi butin nara wa yasluna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim itu tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tobat tapi tetap memakan harta anak yatim. Jadikan bahan untuk anak yatim itu memperkaya diri sendiri. Kita kumpulkan anak yatim, kita bukan bikin yayasan untuk anak yatim, tapi kita memakan harta anak yatim dari harta tersebut, itu yang tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita punya anak yatim, kita keluarkan, harus mengeluarkan dari kita pribadi. Janganlah memakan harta dari anak yatim, karena memakan harta anak yatim itu kalau tobat susah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang diterima tobatnya kita tidak tahu. Jadi itu tobat orang-orang yang tidak diterima tobatnya. Tapi apakah tobat kita diterima? Semua orang tidak tahu apakah tobat itu diterima atau tidak. Karena Allah yang Maha tahu. Apakah dosa kita diterima oleh Allah? Tidak tahu.
diterima, kata Syekh Nawawi, ada tanda-tandanya. Itu kata ulama. Syekh Nawawi berkata, ada tanda-tanda orang yang akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda-tanda orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ayyara nafsahu ghairu ma'sumin minal ma'siyah. Orang yang akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dirinya pribadi itu tidak maksum dari dosa. Yang maksum di dunia ini cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu maksum dari dosa. Para nabi itu dimaksum, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau, para nabi itu maksum dari dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa karena dijaga oleh Allah. Kalau manusia itu tidak dimaksum, maka kita pasti berbuat dosa. Siapapun orangnya, walaupun kiai, walaupun ulama, walaupun cendekia, pasti dia itu akan berbuat dosa karena manusia. Tadi diutarakan, manusia itu mahalul khata wan nisyan, tempatnya lupa dan kelalaian. Wajar kalau manusia berbuat dosa. Manusia baik itu orang yang ketika berbuat dosa kembali cepat kepada Allah. Kalau disimpan, dosa itu akan mengerak. Imam Ghazali, ibarat kaca, di kaca itu kalau tidak dibersihkan akan mengerak. Tapi lama-kelamaan keraknya kalau itu tidak dibersihkan akan susah dibersihkannya. Jadi membersihkan dosa itu harus membersihkan kaca itu harus setiap hari supaya tidak ada keraknya. Kalau dibiarkan akan merak, nah ini susah dibersihkan. Begitu juga dosa. Banyak dosa kita, tiap hari kita bersihkan dengan istighfar, akhirnya hilang sendiri. Tapi kalau tidak tobat kepada, tidak beristighfar, akhirnya dosanya mengerak, itu susah diampuni, susah dihilangkannya. Jadi seorang itu harus mempunyai keyakinan. Orang yang diterima tobatnya oleh Allah itu mempunyai bahwa dirinya itu tidak maksum, pasti berbuat dosa. Siapapun yang namanya manusia pasti akan berbuat kesalahan dan kelalaian, karena manusia itu tempatnya, bayangkan tempatnya, mahalul khata wan nisyan. Yang kedua, kata Syekh Nawawi, orang yang akan diterima tobatnya oleh Allah itu wa yara fi qalbihi al-farha ghaiban walau husnu syahidan. Orang yang akan diterima tobatnya Allah itu hatinya itu tidak akan merasa ceria. Dia akan merasa sedih karena ingat dosa. Karena kita itu yang diingatkan kebahagiaan. Dalam dosa itu banyak orang yang berbahagia dengan dosa. Kalau kita banyak dosa, jangan merasa bahagia. Tapi apa? Harus merasa sedih. Kita ingat dosa, kita sedih, kita tidak bisa melaksanakan taat, kita sedih. Jadi tanda orang yang diterima tobat oleh Allah itu dia merasa sedih dengan banyaknya dosa, bukan merasa bahagia dengan banyaknya dosa. Yang ketiga, kata Syekh Nawawi, orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah yuqarribu ahlul khair wa yubaidu ahlal syarri. Tandanya adalah orang itu suka mendekati orang yang baik, orang soleh, para alim ulama, orang-orang yang soleh, dan menjauhi orang-orang yang jelek. Kalau dia benar-benar tobat kepada Allah, dia dekat dengan orang-orang soleh. Jangan mendekati orang-orang yang jelek, karena manusia itu bagaimana lingkungannya. La tas'al anil mar'i was'al qarina fa innal maqarin bil maqarni yaqtadi. Kamu janganlah tanya tentang seorang, tapi tanya kepada orang tersebut. Tapi tanyalah siapa temannya, karena teman dengan yang menimai akan mengikuti. Kalau kita temannya orang baik, maka kita termasuk orang baik. Kalau kita temannya jelek, kita akan jelek. Pesantren 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu akan hilang pesantrennya, akhlak pesantrennya akan hilang.
dengan bergaul preman cuma 1 hari 2 hari akan hilang. Sebaliknya, preman yang sehari-harinya di terminal itu akan robah akhlaknya dengan menjadi supir kiai. Dia akan pakai baju yang bagus, pakai kopiah. Padahal supir, ketika kiainya sholat dia ikut sholat karena bergabung dengan orang yang soleh, mendekati orang yang soleh. Jadi pergaulan itu sangatlah penting, merubah sifat kita. Orang yang benar-benar tobat, maka dia akan mendekati orang-orang yang baik dan menjauhi tempat-tempat yang orang-orang yang jelek. Kita tahu tapi tidak bercampur. Berteman silahkan tapi tidak bercampur. Dan harus kita bergaul itu dengan orang yang soleh supaya kita menjadi orang yang soleh. Yang selanjutnya, orang yang diterima tobatnya oleh Allah, kata Syekh Nawawi itu, wa yaral qalil minad dunya katsiran. Dia akan melihat sesuatu yang sedikit dari dunia adalah banyak. Kita dikasih oleh Allah nikmat sedikit, tapi dia melihatnya banyak. Karena yang dia lihat itu bukan nikmatnya, tapi siapa yang memberinya. Janganlah kita melihat nikmat besar atau kecilnya, tapi siapa yang memberinya. Kita akan merasa bangga. Walaupun kita nikmatnya sedikit, tapi kita tahu siapa yang memberinya, akan merasa bangga. Nikmat itu akan terasa menjadi besar karena melihat siapa yang memberinya. Tapi kalau tidak melihat siapa yang memberinya, maka nikmat itu akan terasa kecil. Ya, jadi kalau nikmat yang walaupun sedikit kita cari dari harta yang halal, walaupun kita penghasilan cuma 50.000, 100.000, tapi kita bisa makan, hidup kita berkah, itu nikmat dari Allah. Itu harus kita bangga walaupun sedikit. Tapi nikmat yang banyak tapi ladang korupsi, hasil korupsi, jangan merasa bangga gitu. Jadi lihat, kalau dari Allah yaitu dengan cara yang halal, itu nikmat walaupun sedikit, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, orang yang diterima tobat dari Allah, kata Syekh Nawawi, tandanya wa yaral katsir min akhirati qalil. Dia akan melihat akhiratnya, yang akhiratnya itu sedikit. Ya, kafir dia marah sedikit. Dia sudah sholat berjamaah, dia sholat duha, sholat tahajud, membaca Quran, bersedekah, tapi dia merasa kurang. Jadi orang yang bertobat itu tandanya dia akan merasa kurang dengan amal, sehingga dia berupaya pengen beramal yang lebih banyak. Tidak cukup dengan sholat sunnah, dengan zikir, tidak cukup dengan zikir bersolawat, dia cukup berzikir, bersedekah, dengan amal-amal lain yang makhluk dan maupun ghair makhluk. Itu tanda orang yang bertobat itu akan dilihat rasanya dia merasa tidak punya amalnya sedikit. Lalu selanjutnya, wa yakunu hafidun lisan daimul fiqra lazimun nadamah. Orang-orang yang diterima tobatnya Allah Subhanahu wa taala ada tandanya, kata Syekh Nawawi, dia akan senantiasa menjaga lisannya. Jadi dia terus berpikir, dia akan merasa nadamah, dia sesat terhadap misalnya apa yang dia perbuat, maka dia akan menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Tanda orang yang tobat itu lisannya akan terjaga dari menggunjing orang lain, dari menghina orang lain, dari ghibah kepada orang lain. Kalau umpamanya kita mengaku tobat, tapi lisan kita masih menggunjing orang lain, menghina orang lain, ucapan kita sangat meresahkan orang lain, itulah bukan orang yang bertobat. Walaupun banyak ibadahnya, tapi tidak bisa menjaga lisannya, maka bukan orang yang tobat. Banyak dari kita orang yang rajin ibadahnya, tapi lisannya tidak terjaga. Kepada orang lain kita menghina, kepada orang lain kita menjelekkan, kepada orang yang kita mendolim, dengan lisan
tentang tanda-tanda orang yang diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya kalau tidak diterima tobat kita itu hanya Allah yang tahu. Cuma Syekh Nawawi memberi patokan tanda-tanda orang yang diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tobat kita sebelum ajal kita datang, maka setelah bersih dari dosa-dosa. Tadi disebutkan makalah yang tadi, ketika kita diberi amal yang baik, kesempatan yang baik, janganlah ditunda-tunda untuk beramal baik. Waktu ini kesempatan baik apa? Barulah kita niat untuk bertobat. Kapan? Sekarang. Jangan dinanti-nanti. Kalau mau tobat jangan dinanti-nanti. Besok atau lusa. Sudah tanamkan dalam hati kita pengen berserah diri kepada Allah, pengen tobat kepada Allah. Karena kalau tidak seperti itu, setan akan terus menggoda kepada kita yang asalnya kita